Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih narasumber kita Bapak Denny Surjantoro atas keuangan KBRI Singapura. Perkenalkan, saya Dian Winarsi yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini dengan topik pajak barang kiriman luar negeri. Apa yang perlu diketahui oleh PMI? Seperti yang teman-teman ketahui bahwa ada peraturan baru tentang barang kiriman luar negeri. Dalam diskusi ini, Pak Denny Surjantoro akan memaparkan tentang peraturan tersebut yang perlu diketahui oleh teman-teman PMI, terutama yang sering mengirim barang melalui jasa pengiriman barang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita memulai diskusi siang hari ini. Mari kita simak bersama presentasi atau paparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Denny Surjantoro. Kepada Bapak Denny dipersilakan, kita kasih 20 menit ya Pak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian. Terima kasih kesempatannya di siang hari ini pada teman-teman suara kita, pada Pak Didi, Pak Indra yang telah memberikan fasilitas tempat, pada MC, pada Mbak Septi Ketua Panitia, Mbak Dian sebagai moderator. Teman-teman semua, saya berbangga hati, berbahagia bisa diundang di siang hari ini bergabung dengan teman-teman semua. Dan kalau kelihatannya rutin seperti ini, saya juga semakin terasa nanti juga mungkin kita bisa sharing apa saja mengenai kepabianan, mengenai perpajakan, mengenai keuangan gitu ya. Siang hari ini saya ditemani oleh Ibu Roslia Hasim, staf saya di KBRI Singapura. Beliau warga negara Singapura. Saya sendiri, nama saya Denny Surjantoro, asli dari Jawa Tengah. Jadi mungkin juga banyak yang Jawa Tengah kan ya. Mbak Dian juga Jawa Tengah juga. Saya di KBRI Singapura diamanahkan sebagai atase keuangan. Kenapa namanya atase keuangan? Karena saya dari Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu bagiannya banyak. Ada perpajakan, ada bea cukai, ada perbendaharaan dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri dari bea cukai. Bea cukai nanti saya gambarkan kalau di bandara, teman-teman lihat ya. Di bandara itu kalau yang meriksa barang mau naik pesawat itu bukan bea cukai, itu adalah security bandara. Kalau bea cukai itu yang biasanya memeriksa barang-barang bukan terkait dengan keamanan penerbangan. Yang nggak boleh bawa botol isi air, itu adalah bandara, bukan bea cukai. Jadi bea cukai ini memeriksa dalam rangka menjaga negara kita dari masuknya barang berbahaya. Nah, dalam proses tugas kita, yang pertama kali perlu cermati oleh teman-teman sekalian adalah sekarang marak penipuan mengatasnamakan bea cukai. Kalau teman-teman tahu ya, saya sedikit ada video nih untuk intermezzo saja. Bukan ini. Ya. Tahu nggak jenis-jenis setan yang masih keliaran walaupun bulan Ramadan? Bukannya kalau Ramadan setannya di penjara semua ya Pak? Yang pertama namanya odong. Odong ini dia tuh suka bikin akun-akun sosmed yang nggak jelas. Dia jual barang yang harganya tuh murah banget. Katanya sini dapat fitur bea cukai, black market. Nanti kalau kita udah kirim uang, dia bakal berubah jadi bea cukai baru. Nanti dia macam-macam supaya kita kirim duit lagi. Bener-bener tuh Pak. Mama pernah dengar juga tuh. Katanya ada yang namanya manis. Nah, kamu harus hati-hati loh.
Manis ini Pak katanya bisa berkamuflase jadi pria tampan gitu. Dan dia suka ngajak kenalan melalui media sosial. Kamu hati-hati, nanti kamu bisa dideketin tuh dipepet-pepet berbulan-bulan. Nah, pas kamu lagi nyaman-nyamannya, lagi sayang-sayangnya, dia bakal ngomong, Aku kirim barang berharga ya buat kamu. Ada uang, emas, dan laptop. terus ujung-ujungnya, kamu disuruh transfer dan untuk nebus barang yang katanya ditahan bea cukai. Padahal mah barangnya tuh emang gokil alias nggak ada. Serem banget sih mah kayak di ghosting. Masih ada lagi tahu. Yang terakhir namanya Jamdlang. Jamdlang ini kerjaannya suka ngasih daftar-daftar barang yang katanya barang lelang bea cukai. Saking meyakinkannya, kita sampai lupa kalau lelang-lelang yang resmi cuma di lelang.go.id. Saking banyaknya, sampai maghrib nih ceritanya. Yuk kita buka dulu. Waspadalah dan kenali modusnya. Jangan takut untuk konfirmasi dan hubungi Bravo Bea Cukai di 1500 225. Nah itu teman-teman sekalian, saya berdiri nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi marak tuh sekarang penipuan mengatasnamakan bea cukai. Sebetulnya penipuan kan bisa di mana saja. Ada Telkomsel kan dapat hadiah dan segala macam, terus polisi. Nah sering banget. Terus juga termasuk bea cukai. Nah biasanya penipuan ini terhadap barang kiriman. Jadi misalnya teman-teman dapat SMS, dapat WA, ada barang kiriman nih di bea cukai harus nebus sekian, harus bayar ke rekening apa gitu. Jangan pernah percaya, karena rekening satu-satunya adalah rekening negara. Jadi kalau rekeningnya itu atas nama orang itu pasti palsu, walaupun dia ngaku pegawai bea cukai. Jadi apalagi kalau dia nelponnya dari nelpon handphone pribadi, sudah pasti palsu, sudah pasti penipuan. Jadi tolong seperti ini nanti teman-teman mewaspadai. Kalau dia nelpon dari handphone pribadi, dia ngasih nomor rekening pribadi, itu sudah pasti penipuan. Sudah bisa dipastikan penipuan karena itu sudah marak sekali dan kami juga melakukan operasi untuk itu, menangkap penipu itu. Dan memang karena jumlah masyarakat kita kan banyak ya, 270 juta. Jadi penipu itu tidak akan pernah habis pasarnya gitu. Karena kan banyak sekali. Dia jaring itu ya dapat entah 10, entah 20 pasti dapat sehari kan gitu kan, banyak jutaan orang kan. Tetapi saya berharap teman-teman juga mewaspadai yang seperti itu. Paling enggak siang ini jadi tahu gitu bahwa yang seperti itu sudah pasti penipuan. Nah, mengenai barang-barang teman-teman, kalau teman-teman kirim barang, itu namanya barang kiriman. Masuk ke Indonesia itu ada bermacam-macam. Ada melalui barang yang dikirim, melalui pos, melalui FedEx, melalui pos TKI, melalui Indobox. Itu barang kiriman namanya. Ada yang ditenteng saat pulang kampung, ya kan? Sudah pada kangen pulang kampung kan? Yang pada saat ditenteng itu namanya barang bawaan penumpang. Jadi dibawa melalui bandara, kapal laut nggak ada ya, dari Singapura kapal laut, ke Batam, ya di Batam, ya itu ditenteng juga. Nah, terus yang ketiga selain melalui kapal laut, melalui barang bawaan penumpang lewat pesawat, itu ada juga lewat kargo, melalui Tanjung Priok, yang besar-besar itu kontainer, ya. Terus kalau di negara lain, di perbatasan dengan negara lain ada lewat perbatasan darat. Kan ada di Antikong, di Jayapura, di Sekowutung, perbatasan dengan Papua Nugini, perbatasan dengan Timor Leste, Antikong perbatasan dengan Malaysia. Nah satu-satunya perbatasan darat di sini kan hanya Johor. Nah kalau yang perbatasan laut dengan Batam. Nah itu barang bawaan penumpang. Nah teman-teman, mengenai barang kiriman sendiri, di bea cukai itu ada prosesnya. Sebetulnya proses ini tidak akan pernah mempersulit dari yang teman-teman lakukan.
Nih, ini adalah statik, ini adalah jumlah ya, jumlah selama ini untuk barang kiriman. Dari jumlah nilainya saja itu sekitar 673 juta US dollar tuh dalam 2019. Impor barang kiriman dari siapa saja, bukan hanya dari pekerja migran, tetapi dari siapa saja dari luar negeri masuk ke Indonesia. Terus berikutnya ke bawah. Oh iya. Nah, teman-teman, banyaknya barang yang masuk Indonesia melalui barang kiriman, maka kita juga ada ketentuannya, prosedurnya. Teman-teman, seperti kita tahu, barang masuk ke Indonesia ini kan ada juga namanya barang larangan dan pembatasan. Barang larangan itu yang dilarang, seperti narkoba dan lain sebagainya. Barang pembatasan itu yang dibatasi. Jadi ada beberapa barang yang memang dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena supaya industri dalam negeri kita tumbuh. Kalau semuanya impor, semuanya beli dikirim ke Indonesia, apalagi nggak membayar biaya masuk, kasihan teman-teman kita yang bekerja di pabrik di Indonesia. Nanti pabriknya nggak laku, pekerjanya nganggur, PHK. Jadi kenapa ada pajak pada saat barang masuk ke Indonesia? Supaya barang-barang yang produksi dalam negeri, yang diproduksi oleh teman-teman kita di Indonesia, di pabrik-pabrik itu, supaya laku. Kalau semua dari luar negeri, tanpa pajak, maka barang akan masuk banyak dari luar negeri. Kasihan teman-teman kita yang bekerja di pabrik-pabrik. Ya om kita, ya pak lek kita, ya adik kita, kakak kita yang kerja di pabrik, nanti dia bisa di PHK kalau jualannya nggak laku. Maka barang-barang yang dari luar negeri itu dikenakan pajak supaya bersaing dengan barang-barang yang diproduksi di Indonesia. Jadi kan banyak, mau digratiskan pajak dari barang kiriman. Kalau digratiskan akan banyak barang masuk ke Indonesia. Nanti nasib teman-teman kita yang di Indonesia gimana? Pak Lek kita yang kerja di pabrik, kan kasihan. Maka barang-barang itu dikenakan pajak. Nah, teman-teman, dalam pengenaan pajak pun kita kalau di barang kiriman ada namanya fasilitas. Kalau teman-teman ngirim barang di bawah 3 dolar Amerika, 3 US dollar, itu nanti tidak perlu bayar biaya masuk. Tidak perlu bayar biaya masuk. Nah, nanti saya sampaikan rinciannya. Kenapa 3 dolar? Karena 3 dolar ini yang paling sering dikirim dari luar negeri, rata-rata nilainya. Maka kalau teman-teman ngirim barang di bawah 3 dolar Amerika, 3 dolar Amerika berarti Singapurnya berapa? Jadi 3 dolar Amerika sama dengan berapa Singapura dolar? 5 dolaran lah ya. Itu tidak dikenakan biaya masuk. Nah, nanti barang-barang itu ya tinggal masuk saja, tidak dikenakan biaya masuk. Nah, di atas itu baru nanti kena. Jadi kita juga melihat-lihat barang yang kecil-kecil tidak dikenakan biaya masuk. Hanya barang yang di atas 3 dolar Amerika atau sekitar 5 dolar Singapura. Seperti itu. Terus, nah ini teman-teman lanjutannya. Yang sebelah kiri ini adalah 3 dolar ke bawah. Dia tidak dikenakan biaya masuk, tapi dia dikenakan pajak pertambahan nilai 11%. Paham ya? Nah, antara 3 dolar Amerika sampai dengan 1.500 dolar Amerika, dia baru dikenakan biaya masuk sebesar 7,5%. Ini yang barang kiriman ya, yang dikirim. Nah, dengan PPN 11%. Di atas 1.500 teman-teman, kita tidak menggunakan lagi tarif 7,5%, tetapi pakai namanya tarif MFN. Tarif MFN ini teman-teman, itu ada di bukunya Bea Cukai tebal, namanya Harmonized System Code, kode harmonisasi sistem. Semua barang di dunia ini ada di buku itu.
Jadi ada tarifnya, ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian. Dan itu dilakukan oleh seluruh dunia. Mau teman-teman ngirim ke Afrika, mau teman-teman ngirim ke Indonesia, ke Malaysia, sama. Ada menggunakan tarif buku yang ada di HS namanya, buku HS. Itu di atas 1.500. Nah, kalau teman-teman masih ngirimnya di antara $3 sampai 1.500, maka tarifnya biaya masuk 7,5% flat. Barang apa saja 7,5%. Dengan PPN 11%. Kecuali, terus Mas. Kecuali ini. Kecuali ini. Antara $3 sampai 1.500, dilihat dulu barangnya apa. Kalau barangnya tas, nah, biasanya kan ibu-ibu kalau lihat tas nggak bisa nahan, udah silap itu, silap mata. Nah, untuk tas ini tidak menggunakan tarif 7,5% tadi, tetapi menggunakan tarif yang ada di HS, yaitu MFN tadi. HS-nya nomor 4202. Biaya masuknya berapa? Biaya masuknya adalah 15 sampai 20% dari harga. Kalau tas imitasi Pak. Jadi gini, kita tidak lihat merek, tetapi kita lihat harga. Kalau tas imitasi, jangan ngaku asli, karena harganya akan tinggi kan. Ya lebih baik jujur aja, ya ini memang harganya cuma 100 gitu. Ya udah, karena kalau ngaku harga 1.000 maka kena biaya masuknya akan tinggi. Kenapa? Nah, nanti saya ceritakan. Ini semua adalah barang baru ya. Ini semua barang baru. Terus yang kedua, sepatu. Sepatu ini tidak menggunakan yang 7,5% tadi. Biaya masuknya adalah 25% sampai 30%. Plus pajak 11%. Jadi ini semua plus pajak 11% ya. Plus pajak 11%. Pak, PPN itu kayak di sini GST gitu ya? PPN kayak di sini GST, betul. GST. Di sini GST, di Indonesia namanya PPN. Betul. Nah, terus yang berikutnya adalah produk tekstil. Produk tekstil itu ini nih, semua baju, ini jilbab, itu produk tekstil. Itu dikenakan biaya masuk 15% sampai 25%. Jadi ini semua kalau teman-teman mengirim tas, sepatu, dan pakaian, maka tarifnya tidak menggunakan tarif yang flat tadi, tidak menggunakan tarif 7,5%, tetapi menggunakan tarif ini. Nah, sayangnya barang-barang ini yang sering dikirim ya. Nah, kenapa pemerintah lihat barang-barang ini? Karena memang banyak juga modus mengirim barang-barang ini mengaku bukan barang-barang ini. Dan pengirim itu banyak, bukan hanya Singapura, ada di Arab Saudi, Hong Kong, Jepang, Korea, Taiwan. Dan tidak hanya pekerja migran juga, ada pelajar, profesional, segala macam. Nah, memang kita lihat kenapa khusus untuk barang-barang ini menggunakan tarif MFN, ya karena itu memang barang-barang ini kadang digunakan sebagai modus. Maka dia tidak menggunakan tarif flat 7,5%. Berikutnya. Nah, bagaimana kalau ngirim buku nih untuk anak misalnya ya? Nah, kalau ngirim buku untuk anak 0% biaya masuknya. Buku kan ilmu pengetahuan. Maka pemerintah tidak mengenakan apa-apa. 0% PPN 10, 0% PPH 0%. Jadi kalau ditagih biaya masuk dan pajak karena ngirim buku, jangan percaya. Jadi teman-teman sudah bisa ngeyel. Enggak, buku enggak ada tuh pajak biaya masuknya, gitu ya. Enggak ada pajaknya buku, karena buku adalah untuk ilmu pengetahuan, maka pemerintah membebaskan biaya masuk PPN dan PPH untuk buku. Apalagi misalnya dia cepat nipu-nipu, Mbak ngirim buku ya, harus ngirim ke transfer ke saya, karena kalau enggak buku saya tahan. Oh, bisa langsung kita ini kan, langsung kita ayal lah gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini untuk barang kena cukai, tapi saya kira jarang lah ya teman-teman ngirim sigaret cerutu
Enggak boleh. Tapi kalau ada pun boleh ke Indonesia. Nah, batasannya ini. Kalau rokok 40 batang. Kalau cerutu 5 batang. Ya. Tis, ini adalah tembakau iris. Kalau teman-teman lihat bahan kita Minang atau kelinting, nah, tembakonya itu namanya tembakau iris. Terus MMA itu minuman keras 350 ml. Nah, dan lain-lain nih, hasil tembakau lainnya ada bentuk batang, kapsul, cair dan lain sebagainya. Kalau dia di bawah ini, maka dia boleh masuk. Kalau di atas ini, diambil oleh pemerintah, dimusnahkan. Kenapa? Karena ini semua penyakit toh. Jadi gitu, dibatasi. Bukan di atas itu terus dikenakan biaya masuk, enggak, dimusnahkan. Jadi kalau teman-teman nih, mohon maaf misalnya lewat bandara, ini baru lewat barang kiriman ya, nanti cerita lewat bandara ada lagi, lain lagi ketentuannya. Misalnya ngirim 50 batang rokok, maka yang 10 batang diambil, dimusnahkan. Kenapa? Karena cukai itu kan ini barang-barang kena cukai ya. Jadi cukai itu sebetulnya untuk melindungi masyarakat. Ya. Supaya apa? Supaya masyarakat sehat. Kalau merokok ya jangan banyak-banyak, 40 batang aja kan gitu ya. Lebihnya kan ini barang kiriman. Terus tetap kena, tetapi $3 di bawah $3 nggak kena. Ya. Kalau di atas $3 baru kena. Nah ini dimusnahkan. Ya. Kalau di bawah $3 cukainya bebas, biaya masuk bebas. Di atas $3 sampai $1.500 cukai bebas, biaya masuk bayar. Di atas 1.500 tarifnya tarif normal. Paham ya? Seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, ini mungkin saya tidak nyinggung banyak-banyak. Kalau pelanggaran itu biasanya dilakukan oleh pengirim, biasanya harganya $10 misalnya ya. Biar nggak kena biaya masuk, maka dipecah-pecah $3. Ya. Dulu kenapa? Dulu $75. Kalau memang ada yang ingat zaman dulu. Dulu batasannya itu $75. $75 diberikan untuk teman-teman semuanya. Ternyata barangnya dipecah-pecah menjadi $75. Nah, memecah menjadi $75 lebih gampang kan? Daripada memecah menjadi $3. Kan nggak mungkin tas harganya 100 diaku menjadi $3. Agak susah juga. Kalau diaku menjadi $75 masih mungkin, karena $75 itu masih gede. Maka setelah itu kita rubah menjadi $3. $3 saja masih ada juga yang mecah-mecah juga menjadi $3. Itu kira-kira. Nah, sebetulnya ini masalah kepatuhan sih, masalah kejujuran kita saja. Dan negara membutuhkan kita sebetulnya. Teman-teman sekalian, kenapa negara butuh kita? Karena industri di negara kita supaya bisa bersaing dengan barang-barang impor yang dikirim bayar pajak. Nah, kalau kita lihat tarifnya tadi, sepatu, tas, produk tekstil, kalau dikirim ke Indonesia bayar tarif seperti itu, bayar pajak seperti itu, maka harganya akan menjadi sama dengan harga produksi dalam negeri. Jadi boleh impor, boleh, asal bayar biaya masuk dan pajak. Begitu bayar biaya masuk dan pajak, harganya akan sama dengan produksi teman-teman kita yang ada di pabrik di Indonesia. Nah, akhirnya kan bersaing. Tetapi kalau nggak bayar biaya masuk dan pajak, maka dari luar negeri lebih murah. Kasihan teman-teman kita yang kerja di pabrik di Indonesia, nanti nggak bisa makan. Ini sebenarnya supaya kita sama-sama bisa makan, itu aja. Ngirim barang bagus boleh asal bayar biaya masuk dan pajak. Orang bijak taat pajak. Gitu. Nah, itu gambaran untuk barang kiriman. Terus, nah, kalau teman-teman beli di marketplace, Shopee, nah,
Shopee biasanya langsung misalnya kirim ke anak atau ke ponakan yang ada di Indonesia, itu sebetulnya harganya sudah termasuk. Jadi kerjasama itu Shopee, Tokopedia, apapun itu namanya marketplace. Nah, marketplace itu sudah kerjasama dengan kita. Jadi nanti langsung hitung-hitungan sendiri itu, namanya connected by system dengan custom, hitung-hitungan sendiri. Jadi mereka langsung kirim barang ke si tujuan. Kan bisa jadi teman-teman yang beli, tetapi dialamatkan ke anak, ke ponakan kan gitu ya biasanya. Nah itu udah otomatis, Nah nanti biasanya yang bikin kaget itu kalau ternyata barang kiriman itu antara 5 sampai 1.500 atau 1.500 lebih harganya. Tahu-tahu nanti ada surat dari kantor pos atau surat dari si jasa pengiriman. Kalau ngambil barang harus bayar sekian. Itu juga ada. Itu juga ada. Karena memang harus bayar biaya masuk dan pajak. Tetapi yang harus diwaspadai adalah tagihan itu tagihan resmi ya. Oleh negara dan ada itu kelihatan resminya oleh negara, rekeningnya masuk ke rekening negara. Jadi kalau nanti ada misalnya tagihan tidak ada nyebut kantor pos dan lain sebagainya, rekening-rekening pribadi, itu berarti penipuan. Jadi jangan pernah percaya. Kalau memang mengambil barang harus membayar, membayarlah untuk negara. Jangan membayar untuk penipu pribadi atau segala macam, karena banyak oknum-oknum juga. Itu ya, saya kira itu. Ya. Nah, gampangnya untuk barang kiriman seperti itu. Saya akan singgung sedikit barang bawaan penumpang kalau teman-teman pulang lewat Batam, lewat Soekarno-Hatta, lewat Juanda, lewat Jogja dan lain sebagainya. Kalau teman-teman bawa barang bawaan penumpang, tadi barang kiriman. Barang bawaan penumpang, teman-teman, itu diberikan fasilitas tidak kena bea masuknya berapa kalau barang bawaan penumpang? 500 US dollar. Bukan 3 US dollar. 500 US dollar per orang. Bukan dikasih 2.500 ya, bukan. Tetapi teman-teman beli, belanja, oleh-oleh, nanti di bandara, nanti dihitung dulu harganya berapa. Kalau harganya seluruh oleh-oleh ini adalah di bawah 500, maka tidak kena apa-apa. Kalau lebih gimana Pak? Gitu. Kalau lebih, kelebihannya yang kena. Misalnya bahwa totalnya menjadi 600. Jadi yang 100 saja yang kena. Kali berapa Pak biaya masuknya? Kalau barang kiriman tadi berapa? Flatnya? 7. Kalau melalui bandara 10%. Tapi kan sudah dapat 500 US dollar. Wah, saat ini langsung wah gitu ya. Padahal sudah dapat 500 US dollar. Ya, kalau tadi kan 3 US dollar batasannya, ini 500. Begitu lebih, kelebihannya kali biaya masuknya 10%. Terus PPN-nya 11% tetap. Kalau PPN tetap 11%. Kalau PPh-nya tinggal nanti dilihat teman-teman punya NPWP atau enggak. Kalau punya NPWP hanya sebesar 7,5% PPh-nya. Kalau tidak punya NPWP 15%. Tambah wah lagi ya. Makanya harus punya NPWP. Yeah. Jadi flatnya itu 10%. Tetapi kan batasannya 500 US dollar, udah banyak banget. Belanja 500 US dollar sama dengan Singapura dolar berapa? 6 juta ya? 6 juta, banyak lah. Itu barang bawaan penumpang melalui pesawat ataupun melalui ferry, melalui Batam ataupun melalui Cengkareng, Jogja, Juanda dan lain sebagainya. Itu ya. Untuk yang nanti kita akan bahas lagi kalau ada waktu dengan Mbak Dian. Ada lagi masih registrasi IMEI, barang pindahan dan segala macam. Sedikit saya tadi bicara mengenai barang bekas ya. Nah, teman-teman, barang bekas itu sejatinya tidak boleh dimasukkan ke negara kita. Barang bekas apapun. Barang bekas apapun. Kenapa? Coba kita bayangkan, kalau semua barang bekas masuk. Nah, kita bayangkan lagi ya. Teman-teman kita yang kerja di pabrik gimana? Kalau beli bekas terus kirim Indonesia, beli bekas kirim Indonesia, yang kasihan yang produksi tiap
nggak laku-laku. Nah, barang bekas itu tidak boleh masuk kecuali pada saat pindah. Jadi teman-teman, kalau memang nanti akan ngirim barang ini bekas semua karena bekas dipakai kan, untuk anak misalnya, nanti aja pada saat pindah. Nah, pada saat pindah, teman-teman tinggal mengajukan namanya fasilitas barang pindahan. Kemana? Ke Bea Cukai dengan surat pindah. Siapa yang nanda tangan surat pindah? KBRI. KBRI siapa? Saya. Sampai setahun ke depan, saya tahun depan sudah pindah. Nah, tetapi teman-teman boleh ngirim apa saja saat pindah, bukan masih di sini, ngirim terus gitu. Akan tidak boleh karena barang bekas. Nanti disimpan aja pada saat pindah saja. Nah, pada saat pindah teman-teman itu teman-teman tidak kena biaya masuk pajak apapun itu pada saat pindah. Tapi jangan juga mumpung pindah bawa 10 kontainer gitu. Wah, ini mumpung pindah nih, ayo titip-titip gitu. Juga. Terus akhirnya just tip namanya. Nah kan titip-titip, jasa titipan. Nah, jasa titipan ada lagi itu ceritanya. Jasa titipan itu banyak kita tangkap juga di bandara. Kenapa? Karena dia tidak mau membayar biaya masuk dan pajak. Sebetulnya nitip boleh, nggak ada larangan. Misalnya Mbak ini mau pulang, ayo titip, mau titip, silakan titip. Tetapi bayar biaya masuk dan pajak boleh aja. Nah, biasanya yang kita tangkap di bandara itu yang memang mengakali, dia nggak bayar biaya masuk dan pajak. Nangkapnya bukan juga nangkap seperti teroris, enggak. Nangkap itu dalam arti yang bayar, suruh bayar aja. Gitu. Supaya apa? Supaya barang-barang yang dia bawa, supaya harganya menjadi lebih tinggi toh kalau kena biaya masuk dan pajak, supaya produksi dalam negeri kita bersaing. Itu saja. Kita pengen melindungi produksi negeri kita. Supaya apa? Supaya teman-teman yang kerja di pabrik, supaya untung, mereka bisa kerja terus, bisa ngasih makan anak istri. Gitu, sama-sama sebetulnya. Sama-sama. Itu ya, kira-kira. Nanti email saya jelaskan lagi. Ayo Mbak Dian, monggo saya silakan. Terima kasih Pak Denny Surjantoro atas paparannya. Demikianlah teman-teman presentasi atau paparan dari Pak Denny, narasumber kita, tentang peraturan yang kita ketahui dan tentunya bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang pajak pengiriman barang. Semoga paparan tadi cukup jelas untuk teman-teman PMI.